Bima dan Elena pernikahan kontrak bab 6. Pak, 5 menit lagi rapat dimulai. Okta masuk ke ruangan Bima untuk mengingatkan pria itu tentang rapat pemegang saham yang sebentar lagi dimulai. Semua sudah datang? Sudah, Pak. Bima melangkah menuju ruang rapat diikuti oleh Okta di belakangnya. 1 jam berlalu, rapat selesai. Bima masih duduk di dalam ruangan rapat yang hanya tinggal Andra dan Okta di dalamnya. Tolong bacakan jadwal saya habis ini, Okta. Perintah Bima dengan santai sambil bersandar di kursi dengan mata terpejam. Untuk hari ini, sampai jam 4 sore Anda luang, Pak. Setelahnya, jam setengah 5 sore, Anda ada janji temu dengan Pak Rendra Sebastian, CEO Golden Groom tentang lanjutan kerjasama kita di Hotel Swarovski. Lalu jam 7 Anda ada undangan makan malam di kediaman Pak Wali Kota. Sisa itu jadwal Bapak hari ini. Bima mengangguk setelah mendengar detail jadwalnya hari ini dari Okta. Kamu boleh kembali ke tempat kamu. Terima kasih, Pak. Saya permisi. Lu ada rencana nggak hari ini? Tanya Andra setelah memastikan Okta benar-benar sudah pergi. Kenapa? Tanya Bima singkat. Temenin gue makan yuk. Belum makan dari pagi gue, Bim. Lo minta ditemenin ready aja sana. Gue ada urusan pribadi di tempat lain. Bima beranjak berdiri, memperbaiki jasnya sebentar, lalu berjalan ke arah pintu keluar. Mau kemana, Nyet? Saut Andra. Mau ketemu Karina. Jawab Bima tanpa berbalik. Kini hanya tinggal Andra di dalam ruang rapat yang cukup luas itu. Mending gue juga cabut ah. Di sini lama-lama sendirian serem juga ya. Ucap Andra bergidik ngeri sambil lari terbirit-birit keluar dari ruangan. Loh, Pak Andra kenapa? Ismail, OB kantor yang tidak sengaja berpapasan di depan pintu ruang rapat menegur Andra. Sedikit heran, kenapa atasannya ini terlihat terburu-buru? Enggak apa-apa, kamu mau bersihin ruangannya? Tanya Andra yang sudah dalam mode stay cool. Ya kali, dia mau jujur kalau dia ketakutan sendirian. Iya pak, ya sudah, sana masuk. Yang bersih loh ya. Ismail hanya mengangguk, lalu masuk ke dalam untuk bersih-bersih. Sedangkan Andra sudah melenggang pergi entah mau makan dengan siapa. At cafe lain hati. Beb, kok kamu tumben sih yang ngajak aku ketemuan? Tanya Karina berbunga-bunga. Sekedar info, Karina sekarang sedang sangat tenang. 40 menit yang lalu, Bima Dirgantara meneleponnya untuk makan siang bersama. Bagi Karina ini jauh lebih menyenangkan dibanding menang lotre. Bima masih diam, lalu kemudian melemparkan foto-foto Karina bersama beberapa pria di hadapan orangnya. Karina gemetar, tak percaya Bima bisa mendapatkan foto-foto dirinya yang sedang bersama orang lain. Dia melihat foto itu satu persatu dan menatap Bima dengan gusar. Dari mana kamu dapat foto-foto ini? Tangan Karina benar-benar sudah gemetar hebat. Matanya mulai memerah dan bertingkah gelisah di tempat duduknya sendiri. Kamu gak perlu tahu dari mana aku dapat foto itu. Tapi yang jelas, mulai sekarang jangan tampakkan wajah palsumu itu di depanku lagi. Atau foto-foto skandal itu akan jadi tajuk utama di setiap pemberitaan televisi. Bima benar-benar mengeluarkan kalimat ancaman itu dengan sungguh-sungguh. Tapi aku cinta sama kamu, Bim. Aku akan tinggalkan mereka demi kamu. Please, Bim, kasih aku kesempatan. Elena berusaha menahan lengan Bima yang hendak pergi namun ditolak oleh Bima. Maaf, Farina. Saya tidak mau berhubungan dengan wanita rendahan kayak kamu. Wanita macam kamu bisa aja nularkan penyakit ke saya. Dan saya tidak suka mengambil resiko. Ucap Bima dengan senyum miring di wajahnya. Dan satu lagi yang paling penting, saya benci wanita yang memakai nama saya untuk menjatuhkan orang lain. Lanjut Bima sebelum benar-benar meninggalkan Karina yang hanya bisa berdiri tegang dengan tangan terkepal. Tunggu saja kamu Bima Dirgantara, gumam Karina dengan penuh dendam.
Dia tak bisa kalah seperti ini. Lelaki itu harus mendapat balasan yang setimpal. El, kue kamu enak banget loh. Kok bisa sih kamu jago banget bikin kuenya? Saya saja nggak bisa-bisa dari dulu. Nyonya Puspa melahap cheesecake buatan Elena dengan lahap. Yap, sekarang Elena memang sedang berada di kediaman Dirgantara. 2 jam yang lalu, Nyonya Hanin meminta El untuk mengantarkan bunga pesanan Nyonya Puspa sesuai permintaan Nyonya Puspa sendiri. Dan alhasil, Elena yang baru saja tiba melihat Nyonya Puspa sedang kesulitan membuat cheesecake berinisiatif membantu. Walaupun pada akhirnya Nyonya Puspa hanya memperhatikan seolah tengah menonton demo masak koki profesional dan membiarkan El bekerja sendiri. Ibu suka kue buatan saya? El bertanya dengan riang. Iya, ini enak banget El. Komposisinya pas, kejunya lumer, terus nggak bikin enek kayak yang sering tante beli. Nyonya Puspa masih semangat melahap cheesecake miliknya. Makasih Bu pujiannya, tapi sekarang saya pamit dulu. Pasti dicari Bu Hanin sekarang. Gak usah balik ke toko, El. Temani tante aja di sini ya. Bujuk Nyonya Puspa dengan ramah. Tapi saya nanti diomelin sama Bu Hanin kalau nggak kembali ke toko. Soal itu tenang aja. Tante sudah telepon Hanin. Dia bilang nggak masalah kamu di sini. What the hell no? Jika boleh jujur, Elena tidak ingin berlama-lama di rumah ini. Dia sudah sangat berhati-hati untuk menghindari si manusia kutub. Gadis itu tidak ingin lagi berurusan dengan Bima Dirgantara. Baginya, berurusan dengan Bima sama saja dengan membuang-buang tenaga. Seandainya bisa, El bahkan tidak ingin berada di bawah langit yang sama dengan Bima. Namun lihatlah dia sekarang. Usaha yang dibangunnya perlahan roboh kembali. Dia yang menumbuhkan tekad sekeras baja justru berakhir di meja makan rumah lelaki itu. Ditambah lagi, Nyonya Puspa selalu berceloteh manja seperti sedang bercengkrama ria dengan menantunya. Tunggu dulu, menantu? Apa yang Elena pikirkan? Bagaimana bisa Elena berpikir sampai ke situ? Menantu? Yang benar saja. El, jangan bengong. Nyonya Puspa melambaikan tangannya di depan wajah El yang sedang melamun. El terperanjat kaget. Eh, maaf Bu, jangan panggil Bu dong. Panggil Tante aja, El. Iya, Tante. Elena hanya menuruti seperti kerbau dicocok hidungnya. Itu, suami Tante pulang. Nyonya Puspa berjalan menyambut suaminya, memberi sang suami pelukan hangat sebelum membawa suaminya berkenalan dengan Elena. El, ini suami Tante, Om Satya. Elena dengan sigap mencium tangan Tuan Satya dengan hormat. Saya Elena, Om. Jadi ini gadis yang kamu ceritain itu, bisik Pak Satya pada Nyonya Puspa. Iya, yang ini. Dia ternyata jago masak loh, Pak. Mantu idaman mama banget. Balas Nyonya Puspa berbisik pula. Elena hanya menatap mereka bingung. Tapi belum tentu sesuai sama kriteria papa. Pak Satya kembali berbisik di telinga istrinya. Sekarang giliran papa yang tes. Nyonya Puspa akhirnya berdehem dan kembali ramah dan ceria di hadapan Elena. El, kamu makan malam di sini saja ya? Gak usah tante, El bisa makan di rumah kok. Elena berusaha menolak tanpa melukai perasaan Nyonya Hanin. Makan malam? Big no. Elena tidak akan mau. Kali ini El harus tegas. Jika tinggal lebih lama lagi, maka dia kemungkinan akan benar-benar bertemu dengan manusia kutub. Namun lagi-lagi El kalah. Gadis itu kini tengah duduk di meja makan untuk makan malam bersama Papa, Mama, Bima. Sebenarnya aku sedang apa sih? Batin Elena. Ingin merasanya dia membenturkan kepalanya ke tembok saat ini. Salahkan orang tua Bima yang sangat lihai membuat Elena menjadi tidak enak dan akhirnya menuruti keinginan mereka. Selesai makan malam, sekarang El berada di ruang tamu bersama kedua orang tua Bima. Mereka bertiga sedang menonton televisi bersama. Beberapa acara berlalu, masih belum berhasil membuat mood Elena membaik. Kali ini bukan sekedar makan malam,
Tapi karena pada akhirnya Tuan Satya dan Nyonya Puspa memaksa El untuk menginap malam ini, lebih baik El mencair saja agar bisa menyelinap keluar tanpa diketahui. Itulah pemikiran dari gadis berusia 20 tahun yang sedang putus asa. 1 jam berlalu. Acara televisi kini sedang memutar siaran langsung acara sepak bola. Kali ini Manchester City berhadapan dengan Arsenal. Jangan dipindah om channelnya. Seketika rasa penyesalan El menguap begitu saja. Justru kini gadis itu sudah memperbaiki posisi duduknya, lalu menatap layar TV dengan serius. Kamu suka bola? Tuan Satya bertanya. Suka banget om, apalagi yang main Manchester City. Jagoan Elena ini om, jawab El antusias. Kamu suka Manchester City juga? Iya om, kalau om? Sama, om juga. Berarti kita satu squad nih. Pertandingan bola malam ini sangat seru. Hingga di menit terakhir Manchester City menang telak 3-0 mengalahkan tuan rumah Arsenal. Elena dan Tuan Satya bersorak penuh kemenangan. Sementara Nyonya Puspa yang ketiduran terbangun tiba-tiba saat mendengar suara riuh suaminya dan El. Heboh banget kayaknya. Seseorang menyahut, tapi itu bukan suara Nyonya Puspa. Elena yakin. Dek, euforia Elena seperti harus berakhir di sini. Suara bariton itu sudah sangat akrab di telinga El belakangan ini. Si manusia kutub. El yakin 1000%. Kini Elena menjadi tegang. Dalam hatinya ia berdoa, semoga ada keajaiban yang membuat El tiba-tiba transparan dan tidak terlihat di pandangan Bima. Itu siapa, Ma? Tuan Satya dan Nyonya Puspa segera tersenyum dan menggandeng tangan Bima untuk bergabung bersama mereka duduk di sofa. Masa kamu gak kenal? Jawab Nyonya Puspa. El, balik sini dong. Nih Bima baru datang. Dengan sangat-sangat terpaksa El menurut. Mata Bima segera membola saat melihat gadis yang akrab dengan orang tuanya adalah si bocah tengil. Perlu kalian ketahui, sebenarnya Bima sudah tiba sekitar 10 menit yang lalu. Namun dia memilih bersembunyi sebentar dan memperhatikan dari kejauhan ketika ayahnya berteriak dan tertawa bersama dengan seorang gadis. Bima merasa penasaran, siapa gadis yang bersama dan bisa seakrab itu dengan ayahnya. Selama ini, belum pernah ada satu wanita pun yang dekat dengan Bima yang bisa mencuri hati papanya. Jangankan disetujui, diajak kenalan saja papanya tidak pernah sudi. Tetapi lihatlah sekarang, siapa gadis itu? Dan beberapa setelah itu, semuanya terjawab. Bima menyesal sudah sempat kagum dengan bocah tengil itu tadi. Kakau? Bima menunjuk Elena dengan wajah tak percaya. Suaranya terasa sulit keluar. Bagaimana bisa si bocah tengil berada di dalam rumahnya pada jam segini? Elena menatap Bima acuh. Gadis itu menghembuskan nafas berat. Reaksinya biasa aja dong, Pak. Ngapain kayak orang gagu gitu? Kakak kau. Elena mempraktekkan ekspresi Bima di depan orangnya. Lah, kamu ngapain di rumah saya? Jam segini lagi. Saya nginap di sini. Kenapa? Apa? Lagi-lagi Bima salah dengar. Si bocah tengil bermalam di rumahnya. Pakai mantra apa dia? Sampai orang tua Bima bisa mengizinkan. Dan lagi, apa tujuan bocah ini datang ke sini? Kamu keluar dari rumah saya sekarang. Bima langsung menyeret Elena tanpa babibu. Elena menyentakkan bahunya yang sukses membuat cengkeraman Bima pada lengannya terlepas. Bapak nggak waras suruh saya pulang jam segini. Ini sudah jam 3 subuh, Pak. Kalau saya dibegal gimana? Mau tanggung jawab? Elena gahar mode on. Itu urusan kamu. Pokoknya saya mau tidur di sini. Titik. Kalau Pak Bima keberatan, protes ke Om Satya sana. Ya kan Om? Tante? Elena mencari pembelaan pada orang tua Bima dengan mata papi A yang sukses membuat kedua orang tua itu leleh. Ini masih rumah papa, jadi bukan hak kamu mengusir tamu papa seenaknya. Tuan Satya membenarkan ucapan Elena. Tapi Pak, tuh kan, Pak Bima dengar sendiri kan Om Satya bilang apa. Kalau gitu El tidur duluan ya. Elena segera menyalini dan mencium tangan Tuan Satya dan Nyonya Puspa dengan sopan.
lalu menjulurkan lidahnya ke arah Bima sebelum berlari kencang masuk ke dalam kamarnya. Dasar bocah tengil, terima kasih telah mendengarkan.